Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto menyatakan pelaku penyiraman air keras aktivis Kontras adalah anggota Denma Bais TNI. Keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Puspom TNI. Motif para pelaku melakukan aksinya masih dalam penyidikan. Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial PHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda. Bendara ya. Oke, itu yang penyidikan ya. Tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya secara profesional, kemudian kita serahkan kepada penuntut dalam hal ini Otmil untuk melakukan persidangan. Dan selama ini kan untuk persidangan di militer kan selalu terbuka, ya, tidak. Ya, pemirsa, Markas Besar TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Bagaimana memastikan proses hukum kepada 4 orang itu berjalan transparan dan adil? Kita membahasnya bersama dengan aktivis Kontras, Jane Rosalina. Mbak Jane, selamat sore. Halo, sore. Ya, Mbak Jen, kita melihat kerja cepat kepolisian, ada 4 tersangka yang ternyata adalah anggota TNI, yang disebut adalah anggota Denma Bais TNI. Bagaimana Kontras melihat proses penyidikan dan proses hukumnya, bagaimana memastikan supaya ada transparansi dalam proses penegakan hukum ini, Mbak Jen? Oke, ya tadi juga kami dari tim advokasi untuk demokrasi tentunya bersama dengan Kontras gitu ya, kami sudah melangsungkan konferensi pers jam 1 siang tadi dan juga kami langsung mengamati pemberitaan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya yang tadi juga berbarengan gitu dengan konferensi pers yang kami laksanakan. Dan dalam konferensi pers dan Puspom TNI telah menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengamanan terhadap 4 orang dari Denma Bais TNI yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana sebagaimana maksud di dalam pasal 467 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan di sisi lain, Polda Metro Jaya dalam konferensi persnya mengungkapkan inisial OTK 2 orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana atau dalam hal ini eksekutor gitu ya. Nah, terhadap hal tersebut tentu kami dari Kontras itu berpendapat beberapa hal. Pertama, kami melihat adanya perbedaan informasi yang diberikan oleh Polda Metro Jaya dan Puspom TNI, yang mana menurut dan Puspom TNI itu terdapat 4 orang pelaku berinisial NDP, SL, BHW, dan S. Sedangkan menurut Polda Metro Jaya itu terdapat 2 terduga pelaku OTK dengan inisial BHC dan MAK. Selain itu, menurut Polda Metro Jaya terdapat dugaan kemungkinan pelakunya lebih dari 4 orang. Nah, perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam proses hukum dan fakta yang ada, dan maka dari itu tentu kami bersamaan dengan tim kuasa hukum gitu ya, yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi, mendorong dan mendesak adanya pembentukan tim gabungan pencari fakta guna menghasilkan fakta yang objektif dan menyeluruh hingga menyasar pada aktor lapangan gitu. Dan kemudian yang kedua, adanya kerancuan mengenai proses penyelidikan atau penyidikan dalam kasus ini yang kemudian menyebabkan tidak efektifnya proses penegakan hukum. Kita melihat selama beberapa hari penyidikan kepolisian telah melakukan berbagai upaya serta mengumpulkan bukti dan keterangan, dan kami memandang bahwa seharusnya ini bisa diproses lewat prosedur peradilan umum
dan juga berkesesuaian dengan pasal 3 ayat 4 TAP MPR nomor 8 tahun 2000 dan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI yang kemudian menyatakan bahwa prajurit itu harus tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Karena kan kita melihat bahwa serangan yang ditujukan kepada kawan kami Andri Yunus adalah serangan yang tentu itu bukan kekerasan biasa, melainkan ini adalah serangan yang ditujukan akibat kerja-kerja Andri Yunus sebagai pembela HAM atau hal ini juga dia merupakan advokat atau pengacara publik dari Kontras, yang mana ini juga sudah diakui oleh Komnas HAM pada 16 Maret 2026 lalu yang telah mengeluarkan surat keterangan pembela HAM atau dalam hal ini dikeluarkan oleh Komnas HAM pada 16 Maret lalu yang mana isinya adalah mengakui kerja-kerja Andri Yunus sebagai pembela HAM sesuai dengan SNP Komnas HAM tentang pembela HAM maupun sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Hak Asasi Manusia begitu. Mbak Jen, ini Anda tadi mengatakan bahwa memang ada dua informasi yang berbeda. Kepolisian mengatakan ada 2 tersangka, sementara Puspom TNI mengatakan ada 4 tersangka. Dan Anda mengatakan bahwa Kontras mengharapkan ada pembentukan tim gabungan pencari fakta. Tadi sebelum ini Komisi 3 DPR sudah memutuskan untuk menindaklanjuti kasus ini dengan membentuk panitia kerja DPR. Yang Anda harapkan tadi, Kontras harapkan TGPF itu Mbak Jen, yang membentuk siapa? Dan saat ini data mana atau informasi mana yang kita bisa pegang? Apakah dari kepolisian atau dari Puspom TNI menurut Kontras? Ya, ini seharusnya menjadi ranah atau ruang lingkupnya kepolisian ya dalam mengungkap kasus serangan air keras terhadap kawan kami Andri Yunus, dan seharusnya berkaitan dengan penetapan pelaku hingga nanti pengusutan pelaku itu dilakukan oleh kepolisian. Apalagi kami dari kuasa hukum juga sudah proaktif kepada kepolisian untuk kemudian misalkan menyerahkan botol yang diduga berisikan air keras yang digunakan oleh para pelaku atau eksekutor dari orang tidak dikenal tersebut yang kemudian menyerang kawan kami Andri Yunus, dan itu sudah kami serahkan dan seharusnya ini bisa menjadi bukti utama gitu dalam menemukan titik terang kasus ini. Nah, kemudian berkaitan dengan tim gabungan pencari fakta itu kami mendesak ini dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, yang mana tim gabungan pencari fakta itu terdiri dari unsur masyarakat sipil dan langsung berada di bawah Presiden dan berkonsultasi kepada pendamping maupun keluarga korban dalam pembentukannya, yang ini digunakan untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif, kemudian juga menyeluruh dan memastikan keseluruhan pelaku baik aktor intelektual maupun pelaku lapangan itu dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, seharusnya dengan pembentukan tim ini itu harus disertai dengan kewenangan yang berasal dari landasan hukum yang kuat dan jelas, dan sehingga dengan demikian bahwa dalam hal ini yang dibutuhkan adalah tim gabungan pencari fakta yang independen untuk kemudian nantinya itu menemukan titik terang dalam pengusutan kasus ini sesuai dengan konstruksi pasal yang teman-teman kuasa hukum konstruksikan, yaitu pasal pembunuhan berencana, pasal 467 KUHP baru ayat 1 dan 2. Dalam hal ini pasal, saya ulangi ya, pasal 459 junto pasal 17 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan dengan demikian itulah yang seharusnya di pasal yang digunakan oleh kepolisian untuk kemudian mengusut pelaku lapangan maupun intelektual dalam perkara ini gitu. Nah, juga sedikit lagi berkaitan dengan pasal yang digunakan oleh kepolisian juga kami sangat menyayangkan karena pasal yang digunakan oleh kepolisian hanya merupakan pasal penganiayaan berat. Padahal dalam hal ini sudah kita lihat gitu ya, baik dari bukti CCTV maupun kemudian adanya pernyataan dari pihak kepolisian itu dapat membuktikan bahwa serangan ini dilakukan oleh sosok terlatih, terorganisir, dan juga ini memang direncanakan dan sudah sepatutnya yang pasal yang digunakan adalah pasal pembunuhan berencana begitu.
Baik, kita tentunya berharap ada kejelasan mengenai apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi, proses hukum yang transparan untuk memastikan demokrasi tetap tegak di negara ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.